Dengar anak kecil kayak lagi mainan gitu. Di sana. Memang wahana bermainnya sih. Temanku tadi katanya di sana ini memang wahana bermain. Enggak takut ya Om. Berarti macan itu adalah kodam pendamping untuk ketika dibacok nggak ini Mbak, nggak kena. Nggak kena. Oh, nggak mempan. Nggak mempan. Ya jadi di sini dipakai kayak ini Mbak, pagelaran seni. Tapi dinikmati oleh entitas sakral untuk hari ini. Dan mereka kayak jugut-jugut gini. Jugut-jugut tapi kayak zombie gitu. Dan juga berpengaruh dengan Gunung Tugel. Oh. Efek Gunung Tugel itu kita kenal negatif banget. Itu menyebar ke kanan kiri dan sepanjang jalan ini kita ketahui nggak banyak tempat usaha loh. Iya betul. Itu bahkan ini pun kena efek sebenarnya. Jadi entitas-entitas ini sudah menguasai. Ini berkata ini sudah tempat kita. Kalaupun mau menggunakan harus pakai sesuatu hal yang kaitannya sama daerah. Mbak Lala nanti tangannya diikutin aja Mbak, berhenti di mana, nanti kita stop di situ. Oh iya. Ini nih Om di sini. Ini berat banget soalnya. Di sini? Tangannya. Ini nih pohon ini, Ini ya? kayaknya. Ini. Soalnya semakin Juga digini sesuai. semakin berat. Coba Mbak Lala tarik di atasin, nanti tak cariin jalan. Ini ya Mbak ya? Iya. Nah, dari sini aja Mbak. Kayak ada suara iki sopo, Cahayu, iki sopo, Rene kayak gitu loh. Tapi itu cewek yang ngomong. Perempuan. Tapi bukan cewek masih muda gitu, enggak, Iya. lebih kayak ibu-ibu gitu. Tapi di atas pohon nih. Aku tanya Om dulu, ini ada satu atau ada banyak? Ada satu. Ada satu. Tapi di rumah ini kan ada gedung. Iya, Ini gedung. banyak Mbak Lala. Cewek semua sih kalau sini Di dominan. dalam gedungnya. Tapi bukan sosok kuntilanak enggak Mas? Bukan. Terus apa? Oh, ada yang digambar. Kalau saya tadi menangkap beberapa gambar, ini agak aneh. Kalau tadi kita bilang temanya hewan-hewan, saya kayak menangkap perempuan Jawa, tapi pakaiannya tuh hampir sama, pakai kemen-kemen gitu, Mbak. Kemungkinan ini antara penari Kayak sinden-sinden atau sinden, ya. gitu. Oh iya. Sinden sih Mbak. Kayak Sinden orang ya? yang bergerak di bidang entertain. Ini ronggeng, bukan. Namanya apa Pak? Bentar Pak. ya sinden. Iya, semacam Sinden sinden ya? gitu ya. Lengger. Lengger. Iya. Oh, lengger. Bareng gitu. Oh iya betul penari lengger. Kayak gini. Ini satu Yang, grup. ini harus saya tutup dulu. Mm-mm. Ini ada beberapa. Cuman Ini awan atau apa Mas? ini kayak ininya. Kayak Asap-asap. Auranya ya? Auranya bagus. Karena yang coba saya rasain di sini, kenapa kok ada ibaratnya pegiat seni atau pekerja seni secara astral di sini? Memang ada keseniannya dan ada semacam event panggungnya, dan kemungkinan besar juga ada penontonnya yang dari ini. mereka. Oh Iya, iya, gitu. sekali. Iya, Ya karena memang ini kan wahana hiburan ya Mbak. Mm-mm. Dulu. Jadi wahana hiburan yang dulu dipakai untuk hiburan anak-anak, tidak hanya anak-anak saja, tapi juga orang dewasa. Iya betul. Memang ada event-event tertentu di malam-malam tertentu. Di sini ada kesenian seperti halnya lengger, wayang, lengger gitu. Seni Tapi itu hanya tradisional. untuk malam-malam tertentu malam aja. tertentu. Kenapa? Karena saat tempat ini dibangun tentunya kan harus ada satu negosiasi. Iya. Saat nanti dibangun juga
warga kami yang nggak kelihatan juga berhak mendapatkan hiburan yang sama. Iya, betul, betul. Sehingga ketika ada pagelaran itu di malam-malam tersebut ya, yang datang itu nggak hanya dari bangsa manusia, tetapi juga dari bangsa makhluk halus yang ke sini. Tapi mereka mewujudkan seperti manusia biasa gitu nggak Om? Nggak kelihatan. Nggak Iya, kelihatan tapi ya? wujudnya seperti warga desa. Warga desa. Iya. Oh, gitu. Kalau secara tak kasat mata ya Mbak ya. Hmm. Lah, beberapa yang melakukan pagelaran ataupun seni di sini, memang kemudian mereka mengalami hal-hal secara misterius atau ganjil. Seperti halnya ada yang mimpi buruk, terus ada yang kerasukan, yang amit-amit ada yang nggak gitu. Bahkan ada yang mereka kemudian karena nggak kuat ketika kerasukan, di menari lama gitu. Iya. Ada yang di sini kerasukan, ada yang mereka ketika kembali atau setelah beberapa waktu itu Baru. pertunjukan di tempat lain mereka kemasukan, kalau nggak kuat kemudian sakit meninggal. Oh gitu. Lah, Itu iya. secara nggak langsung mereka ngikutin atau gimana Om? Iya cocok, Ngikutin. jadi cocok dengan individu itu. Oh gitu. Lah ini ternyata ada satu kisah bahwasanya dulu memang ada satu padepokan Lengger yang tidak jauh dari sini. Di padepokannya itu beberapa orang yang ingin melakukan ini itu harus ada pantangan-pantangan, salah satunya nggak boleh makan daging, apapun itu, gitu. makhluk hidup nggak boleh, yang beriwan-iwan berkaki Iya. nggak boleh. Saya juga nggak makan nih. Ikan masih nggak apa-apa. Ikan nggak apa-apa. Iya. Kan nggak berkaki ya? Suatu ketika ada beberapa yang melanggar itu secara tidak sengaja, karena ketika datang di perjamuan mereka menganggap oh ini saya sudah selesai makan ayam misalkan. Kejadianlah kemudian kulit-kulit yang ada di tubuhnya ini meruntus dan mengelupas, jadi seperti sakit kadas di tubuhnya. Oh. Jadi mereka yang semula cantik, yang semula berkulit mulus itu luntur. Iya. Ternyata apa? Saat melakukan pentas itu ternyata secara tidak langsung seniornya atau yang dibilang mbaknya yang ada di situ itu memasangkan susuk secara tidak diketahui. Oh Tantangannya gitu. ini. Sehingga ketika yang tadi yang menjadi koordinatornya yang manggil mbak itu, ketika ada perempuan lewat sini, kamu mau nggak sih jadi muridku Oh gitu. untuk menari Lengger, tapi dengan perantara dimasukkan entitas negatif dalam tubuhnya. Iya. Jadi menari semalaman gak akan capek. Capek, iya Itu, betul. itu sih yang didapat. Karena yang nari bukan kita gitu ya? Iya, tetapi kalau nggak bisa menjalankan tirakat atau lelakunya, risiko buruk itu bisa mengalami kerusakan kulit secara non medis. Non-medis. Ini dijawab sama Toga. Aku mau tanya Om. Iya. Sama Mbak Lala. Jadi ini gambar ini tadi yang sempat saya tunjukkan itu saya gambar sebelum saya masuk ke sini. Tahu-tahu yang saya dapat pertama ya ini Om. Iya. Cuman tadi kan yang saya liatin yang ini, yang gambar-gambar cantik. Tapi ini satu paket dengan gambar yang sebelah sini. Iya. Nah, ini ada Ya, gambar seperti itu benar Mbak. menyeramkan. Ini kayak setelah kerasukan atau setelah mengalami kejadian-kejadian yang mereka langgar, atau maaf kata ya, mungkin ada beberapa yang tersentuh oleh laki-laki, kan itu pantangan ternyata. Oh nggak boleh ini, nggak boleh. Nggak boleh diteruskan. Oh gitu. Jadi pentas itu hanya hiburan, tidak boleh kemudian Iya. dibawa ke belakang. Iya. Gitu. Ada sesuatu Nanti yang berefeknya jadi seperti ini gitu. Iya, ada satu pantangan. Misalkan kalau mau menikah atau punya pacar, nggak usah ikut latihan itu lagi. Oh, Dalam satu padepokan itu. Jadi ini kalau disebut apa ya? Seperti memang benar-benar khusus untuk Lengger perempuan gaib. yang single gitu Iya. ya. Seperti ini Lengger magis gitu. Itu ada ritual-ritual tertentu sebelum melakukannya ini. Mbak Lala yang dirasain apa lagi? Udah sih, lah dirasain itu Itu tuh. aja? Heeh. Kayak ngarahnya ke sini aja nih, pohon ini aja udah. Mau Pas beranjak berat atau ringan? Beranjak dari sini pindah gitu masih ada yang gondeli gitu nggak? Enggak. Oh gimana? Nggak harus nyari tempat lagi, pakai radarnya tadi. Lagi. Iya. Oke. Mbak Lala. Kita ngikut Mbak Lala berhenti di mana nanti? Itu Om. Sini ya Mbak Lala. Oke. Kemana dulu ini kita Om? Ini aja Mbak. Pendopo langsung. Ini apa? Nah itu macannya Om. Iya bukan sih? Oh itu Nah ini nih macannya nih. harimau. Sama ya? Iya. Oh iya Mas Di. Ini lagi nih Om. Oh iya Mas Di. Ih. Katanya Mbak.
Ya ini berarti Mas Di tadi. Ini ya, yang Oh. relate Kita banget. padahal belum pernah masuk Belum sini kesini. ya, Mas Di. Ya, kita bertiga Betul. Sembunyi di sini, Mbak. Singa. Tapi kita nggak dapat bahasan. Nggak takut ya Om. Makasih, Mbak. Aku yang dulu. Kaki kiri ya, Mas. Dingin, Mbak. Oh, dingin, Mbak. Iya, dingin banget. Ini kaitannya kayak sesuatu hal yang dingin itu apa? Kayak kita nyentuh ini ya. Tubuh mayat. Bener. Bener. Ini yang beda ya. kapur barus kalau di sini. Kapur barus tadi. Padahal nggak ada angin tapi dingin. Adem. Dinginnya tuh dingin ini kayak dingin mencekat. Iya. Yang masih bisa ceritakan nggak? Kayak nusuk ya, kayak masuk. Dirasa. Betul. Tapi nggak enak, nggak dinginnya, nggak kayak. Iya. Oh, Mas Di itu. Ini kan nggak ada siapa-siapa ya, kosong ya. Cuman iya. kalau kita bicara Kalau rasa, menurut saya. yang saya rasakan kayak ramai, banyak orang dan bukan satu di sini, satu di sana. Ini kayak berdesak-desakan gitu loh. Oh, rame banget ngumpul. Kayak hajatan. Ya. Ya jadi di sini dipakai kayak ini, Mbak, pagelaran seni. Tapi dinikmati oleh entitas sakral untuk hari ini. Dan mereka kayak joget-joget gini. Joget-joget tapi kayak zombie itu loh, Mbak. Oh, nggak terarah ya? Joget di sini di. Jadi ini pas kita di tengah gini. Kalau kita bayangkan di sini ada yang main musik, kemudian penarinya di sini. Ini panggung utama dan mereka ada di sekeliling kita. Oh, penontonnya itu ada di pinggir. Jadi kita pas di tengah itu. Betul. Ini Mbak Lala. Terus habis setelah acara atau ini kalau mereka mau lengger joget bareng di tengah di sini. Oh. Itu sih. Kayak ini nggak sih, kayak film KKN itu? Iya, Iya, modelnya kayak betul, gitu, betul, kayak modelnya gitu. Benar. Kayak Terus di ada film. entitas yang tadi ini kita ketemu Mas Di, yang tinggi gede hitam serem, Oh, yang kayak King Kong itu duduknya di sini singgasananya. Oh. Tapi untuk kali ini nggak ada. Hanya cuma ada singgasana gaib aja Mas Di. Cuman beliau kalau keluar dari belakang itu, dari pohon. Oh, heeh. Nah ini membentuk entitas astral itu akan membentuk tempat yang terbengkalai itu sesuai dengan yang mereka inginkan. Kalau kita lihat pagar ini kan semuanya ada ya Mbak. Iya, Ini nggak tahu ini soalnya sini. karena ulah manusia ataupun kena apa rapuh atau apa, tapi ini kan terbentuk sendiri. Iya, betul. Seolah-olah ada orang yang lalu. Atau ada yang dudukin atau apa atau gimana gitu ya. Gede, ya. Mm-mm. Oh, soalnya Dan gede lebar. serem Mbak, hitam. Bermatanya merah. Ada nggak tapi sekarang? Di belakang ini tapi tidak mendekat ke kita. Oh, Kita memberi ruang untuk kita dulu setelah kita nanti baru keluar dia dari sini, kesini dia akan ya. masuk. Nah, itu sih Mas. beliaunya ini kalau boleh ini ya, kalau boleh diceritakan saja. Beliau ini memang karena tadi diberikan tempat khusus ya, VVIP gitu. Memang sosok dalam tanda kutip penguasa di sini kah? Iya, penguasa untuk garis kita tingkat 1, tingkat 2. Tapi sini kan kita nyari yang gajah Iya, ketemu atau betul. enggak. Kalau itu nanti ketemu kita terakhir sebelum kita tutup ya, kita ketemu yang ular itu pasti. Yang ular itu yang gimana? Yang sosok ular, perempuan ular. Tapi ular kobra. Oh, Serem, Mbak. Kalau Mbak Lala Serem. dulu yang dirasakan di sini gimana, Mbak? dingin. Dingin. Dingin padahal nggak ada angin ya ini. Iya, Pohonnya aja kan nggak gerak. Iya. Tapi dinginnya tuh nusuk loh ke badan. Iya, nggak enak gitu Mbak, ditempatin. Tapi bener sih kayak sesek. Mungkin ada terakhir kita di sini apa yang dirasakan atau yang dilihat. Kayaknya kita nggak bisa lama-lama di sini juga karena pertunjukannya masih berjalan. Karena kita selayaknya tamu, kita ambil tempat Lain di aja. kursi-kursi tamu aja. Ini kan di Ini panggungnya. Mas. Oh iya, betul. Apa Mas Di apa? Nah di sini agak beda ya. Iya. Nggak Iya. ini yang Mm-mm. gimana? Iya, betul. Mas Di sini kayak sini. Sesuai formasi pulang nanti. Oh, masih pulang. Nanti yang depan. Oh, oke. Sosok pucat
berlendir, ini kalau ini pohon jadi kayak ada yang nempel gitu loh. Kayak kodok ya. Antara kodok atau lintah atau iya pokoknya itulah. Tapi kecil. Gede Mbak, Gede. gede. Ini kok hampir seukuran pohonnya. Pohonnya. Maksudnya ini Lingkarnya. lingkar pohon. Di setiap pohon ada. Tuh. Di setiap pohon. Kayak di kapling gitu. Mm-mm. Atau Mbak Lala mau gini apa screening lagi? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau saya screening ke ini kerasa Ketarik kan? bedanya. Coba Mbak Lala. Kayak Kalau nanti Mbak nyentuh Lala mau lendir-lendir. nyoba. Jauhin, deketin. Kayak lengket. Iya. Sticky ya modelnya. Iya. Kayak kalau Mbak Lala gini kan nempel nih kayak kena lem tikus loh, ditarik kayak ada Iya. mozzarellanya itu loh. Kayak gini loh. Iya. Kayak ada yang ke Kayak bawah. pulutnya, ada pulutnya. Udah. Udah. Mau jelasin dulu lah sebelum kita. Iya, jadi itu badannya tadi nempel Mbak. Cuman itu satu entitas yang endemik daerah sini dan dia tidak bisa diambil karena dia endemik. Dan dia selalu mencari pohon yang lembab untuk nempel. Jadi kayak manusia katak mesti. Tapi nggak disebut manusia katak juga enggak sih. Iya, Cuman iya, pokoknya lendirnya memang kalau kita nyentuh gini tuh kayak ketarik saya gitu. kulitnya Gitu. Iya, Udah kita betul. lanjut lagi Mbak. Pindah kita ya. Nah, berikutnya sampai ketemu gajah nanti. Oke. Ini kayak joglo-joglo gitu ya. Mana Mbak? Ini di kiri. Oh, iya. Tuh. Kayak rumah joglo gitu. Tapi masuk ke sini gimana? Berarti ada ketertarikan apa? Tapi kayak serem nggak sih? Berarti Mbak apa? masuk nggak apa-apa, cuman nggak usah lama-lama. Ya. Oh gitu. Assalamualaikum. Apa Mas? Kayak ruang pertemuan sih. Kayak ruang meeting gitu. Ya. Heeh. Tapi bangunannya ini memang bangunan baru tapi kesannya kayak kesan lama. Lama ya? banget. Betul. Apa Mas di sini ya rasain? Kayak kita kembali ke tahun-tahun berapa ya, tahun 90. Iya, 1950, 60 waktu mungkin belum ada listrik ya, pakai ini, pakai apa Iya. namanya, penerangan lampu minyak Petromax itu. ya? Petromas betul. Kemudian ada warga, entah itu warga manusia atau bukan, yang berkumpul di sini. Ada biasa kayak Kayak pakai sarung gini ya. terus Kayak ada lampu yang- sentir gitu nggak sih Iya, pakainya? lampu sentir. Ada hidangan-hidangannya, kalau Mbak Lala rasain, maksudnya bukan dirasain ini, dirasain eksistensinya ini hidangan Kayak model itu ubi-ubian, pisang, kacang, tapi rebus-rebus gitu. zaman dulu ya. Mm-mm. Ini Mbak Lala gitu nih. Rebus-rebus gitu. Ini Mbak. Terus apa lagi Mbak Lala? Udah ya nggak? Terus Rasain itu aktivitas aja mereka? makannya. Pasti Mbak Lala. Kayak duduk aja kumpul. Duduk kumpul, ada yang ditukarkan, Mm-mm. kemudian ya kayak rembuk-rembuk Iya di betul. kali kampung seperti itu. Tapi settingan 50-60 ya? Ya, settingan pedesaan zaman dulu seperti itu. Ya yang ceweknya itu dikuncir satu gitu. Ya kan kayak ibu-ibu dulu kan rambutnya pasti kuncir satu atau Mbak kuncir Lala dua rasanya gitu. lihatnya di mana? Di sini nih kiri. Ini selamat Mbak Lala. Udah mulai pekah. Oh iya. Diucapin Selamat Mbak Lala. Tapi emang beneran? Bener. Bener di kiri? Iya, di sini tak? Iya, Ah, sini bener. kiri. Ibu sini, terus yang ketua di sini. Tempat kita tengah ini ada tumpengnya ini Mbak. Oh iya.
Terus pakai tikernya itu tiker yang anyam itu loh. Pandan itu sih. Iya. Ya cara ini sebenarnya satu gambaran. Saya nggak tahu ini apakah memang dibangun ketika ini ada berarti kan baru. Tapi kita nggak tahu materialnya. Bisa jadi ini materialnya beli di tempat lain, di desa Betul, lain, yang lama ya. dibawa ke sini gitu. Jadi itu sebuah residual energi, Mbak. Jadi mungkin ini kayu-kayu tua, Mbak Lala, dibeli di desa, terus dibawa ke sini, dirakit lagi, jadilah rumah ini. Rumah gitu. ini, ya betul. Gitu. Sedangkan dari kayu ini aja udah membawa energi gitu ya. Iya, macam Contohnya ya. energi dan ini ketika kita masuk sini tuh mengingatkan kita kalau penelusuran tentang tahun pertengahan 60-an pasti. Wah, iya. Iya, zaman apa masih 60-an? Ada tragedi-tragedi yang ini yang berdarah di bangsa ini, isu pemberontakan dan beberapa organisasi yang dilarang. Ya, dan Mbak A melihat orang-orang yang datang itu ada aksesoris atau mereka menggunakan warna-warna khas, warna merah menyala nggak? Ada warna merah yang nyeter atau merah yang ngejreng nggak dari orang-orang itu? Enggak sih. Kayak beberapa aja. Berapa? Tadi yang Di sebelah mana? Yang pakai baju warna merah atau ornamen aksesoris warna merah, Ini kiri bukan nggak sih? Sini ya? Ada berapa orang yang pakai baju merah-merah? Atau Nggak tahu. ornamen merah? Malah nggak bisa. Tapi ada? Ada. Laki-laki atau Tapi di sini, perempuan? sebelah sini. Yang laki-laki atau perempuan? Perempuan ya? Iya. Berarti itu organisasi perempuannya pasti. Karena di sini melibatkan perempuan-perempuan di sini. Yang di sini yang saya rasakan di sebelah sana itu hitam-hitam. Iya, hitam semua. Hitam dan merah. Jadi Tapi merah benar dan- itu Om Hau, benar ada di sini. Kayak pakai kebaya warna merah, iya. Tapi udah 40-an udah sepuh-sepuh gitu Iya. ibu-ibunya. Kebayanya juga kan kebaya lama kan? Iya, tahun 50-an. Heeh, 60-an. betul. Yang rambutnya disanggul tapi di bawah gitu. Tapi Mereka agak kayak berantakan. ini ya, kayak orasi partai tertentu ya di sini. Jadi bisa saya yakini kayu yang ada di sini materialnya ada kaitannya sama itu Mas Di. Ya. Jadi ketika dibawa ke sini, mereka masih melekat walaupun ini bukan lokasinya Mbak. Tapi kayunya. Secara tidak langsung Secara ya, tidak mereka langsung. berpindah ya. Ada material kayunya yang mereka merekam aktivitas dari partai terlarang itu. Makanya membuat tempat ini jadi nggak enak. Karena ada unsur-unsur merah itu Mbak. Jadi Iya, tadi iya, biasanya gitu. nggak Nggak usah jauh-jauh, di sini. karena ini sedikit aja. Ini kita nyari lokasi terakhir Mbak. Iya. Insya Allah semoga ketemu, tapi kita juga nggak janji akan ketemu. Karena kita belum pernah kesini sama sekali Iya, ya. nanti kita ngikutin clue-nya ya Mas Di. Dan nanti di sana mungkin Mas Di akan memandu Mbak Lala untuk merasakan sesuatu hal sebelum kita akhiri. Karena sudah mendekati mau jam 12 malam. Oke. Oke Mas Di? Terus ya. Iya, Ya, Mas. Tadi yang duluan siapa? Saya ya? Iya. Ya, Duluan berarti masuk. saya yang Mas Di. belakang. Ini tuh Mas. Oh itu pinggir itu. Ini apa ini Om yang bambu? Oh gazebo ya? Serius? Nggak jauh dari gazebo ada kolam. Ya itu. Udah kelihatan. Geset B ya. Gazebo. Ini turunnya kita harus melingkar. Turun sini Mas Di. Mana? Sini aja, terus sini. Ini nggak ada jalan nggak? Jangan. Itu bolong tengahnya. Oh, jangan. Kita lewat depan gazebo aja. Ini aja. Nah, ini masih ada tanaman cabai. Dikelola warga berarti Mbak. Kenapa Om? Dikelola warga. Gak bawa gorengan. Iya. Iya benar. Indomie. Sini. Ya. Lewat ini Mas Di. Nah itu Hati-hati. kayunya ya. Kayak satu-satu. Hati Mbak Lala. Ya, benteng Takeshi ini. Siratul Mustaqim. Maaf. Maaf.
Permisi. Om, ada yang lagi duduk nggak? Ada yang lagi duduk nggak, Om? Iya, banyak Mbak yang duduk anak-anak kecil juga. Rame-rame. Anak kecil tapi aneh mukanya, nggak tahu aku jenis apa pasti mukanya. Tapi bentuknya anak kecil Mbak. Aduh, baunya ya. Badannya ruang terbuka loh. Buat pemancingan ya Mas ini. Itu enggak pasti. Kita cari. Oh, Iya Oh iya duyung. bener duyung. Oh, kepalanya perempuan, Manusia, iya. badannya ikan apa ular itu? Tapi itu bersisik, Om. Iya, ular. Oh ya ini Mbak, yang ular tak maksud tadi Mbak. Ya ini ketemu kita. Ini nggak usah deket. oke. Perempuan itu Mbak. Perempuan berbadan ikan atau ular itu. Senternya nggak bisa nanti ya? Bisa. Iya ya Mbak, itu benar. Ini Kayaknya terakhir. kita nggak bisa jalan lebih jauh lagi karena saya merasakan sebenarnya di sini sosoknya banyak, tapi Iya. tidak di semuanya disimbolkan dengan patung-patung, tetapi memang kolam yang ada di samping kita ini jadi kayak Simbolnya ke arah situ gitu. ekosistem astral tapi yang spesies air. Iya. Kalau misal Pokemon ada yang Pokemon air, Pokemon nah ini ada yang astral tapi air. Iya. Jadi ini yang terakhir Mbak. Tadi kita ngomongkan tentang Iya. penguasa ular itu memang ada di sini. Dan ini yang perempuan. Kalau tadi sebelumnya kita di sana ketemu yang laki-laki yang kayak King Kong, tinggi gede serem. Kalau di sini memang berwarnanya seperti itu, coklat bersisik putih, kulitnya Apa putih. dia yang menguasai sini, Om? Iya. Iya, Yang betul. menguasai lokasi ini, dan sebelum tempat ini diciptakan ini sudah ada. Oh, dia sudah ada. Berarti memang penghuni tetap. Dan saat dibangun ini beliau minta untuk dibikinkan satu replikannya. Bentuknya seperti itu. Jadi Iya. seperti entah itu ular atau duyung ya atau ikan, Iya. tapi bentuknya memang seperti itu. Request ya. Dan penggambarannya ya tadi seperti itu Mas. Seperti yang ditampilkan, memang ada beberapa entitas yang hybridnya itu hewan tidak sempurna. Iya. Jadi misal gajah yang dia tidak seperti gajah bentuknya tapi ada belalainya. Kemudian mengisyaratkan bahwa kalau melihat ini kan entitasnya itu cantik banget Mas. Tapi di balik kecantikan itu memang ada ketidaksempurnaan atau ada satu bahaya yang mengancam penggambarannya. Jadi ini berkaitan dengan praktik-praktik sesuatu hal yang untuk, kalau tadi kan kita ketemu pengasihan untuk ini ya di sana ya. Ini cluenya yang lebih tinggi lagi. Oh. Jadi pemikatnya yang sudah mengarah ke periwangan. Iya. Gitu. Jadi susuk tapi yang sudah susuk lebih tinggi. Nah, jadi ketika susuk itu sejatinya tidak dipasang atau dia tidak tidak kemudian diambil ya, akan kembali ke bentuk yang sangat buruk, bahkan lebih buruk dari binatang. Efeknya ya. Jadi membentuk seperti ini. Jadi ini tipuan duniawi kalau masuk ke sini. Oh iya. Dari di balik kecantikan tuh kita harus waspada karena ada bahaya yang mengancam, gampangannya itu. Atau ada tipuan duniawi. Ketika kita melihat gemerlap ya, dari kesemuanya, baik itu harta kekayaan atau kekuatan atau pangkat gitu. Jadi seperti jabatan itu pun sama. Jadi kita ketemukan kan celeng itu simbol kerakusan dan harta. Harimau simbol kekuatan dan juga amarah. Nah di sini kita melihat ini sebenarnya gabungan dari semua itu. Jadi seseorang yang memiliki satu kekayaan, seseorang yang memiliki satu kekuatan akan kalah hanya dengan, misal maaf ya Mbak, ini tidak merendahkan, bujuk rayu seorang perempuan. Dengan perempuan itu menggunakan kecantikan yang itu keluar dari luar, tidak keluar dari dalam bukan betul. Inner beauty, karena kecantikan sejatinya itu dari dalam, yang tidak akan mudah tergoda dengan harta dan jabatan. Intinya itu. Ternyata ketika bisa digoda dan itu menggunakan satu kekuatan magis yang negatif atau hitam, ini semuanya bisa runtuh. Itu baik kekuatan, harta itu tidak ada apa-apanya dibanding tipu muslihatnya itu. Betul. Cluenya terakhir yang ditemukan itu harta, tahta, wanita. Nah, jadi dari kesemuanya bisa kita simpulkan, yaitu harta, tahta, dan wanita. Jika seorang laki-laki pasti akan tergoda dengan perempuan. Jika seorang perempuan pasti tergoda dengan harta. Ini adalah silau dunia yang menjebak. Sejatinya itu. Jadi kita tidak mendiskriminasikan gender tertentu ya, baik laki-laki atau perempuan, tapi hati-hati dengan dua hal ini. Dan kalau terlena
hancur semuanya Hancur udah. semua. Seorang perempuan jadinya dia bisa menjadi baik-baik ketika mendapatkan seorang pasangan yang baik. Baik, betul. Atau dia tidak memandang rupa ataupun harta, walaupun memang sejatinya ini penting ya, tapi harta itu bisa dicari dengan cara halal contohnya. Seorang laki-laki pun bisa ketika dia sudah jaya, ketika dia sudah memiliki pangkat, jabatan atau kekuasaan, amarah bisa diselimuti dan bisa akan takluk atau bisa akan musnah seketika ketika dia tergoda dengan perempuan yang tidak benar. Iya, betul. Itu sih mas. Jadi penggambaran terakhirnya dari semua bisa kita tarik kesimpulan itu, harta, tata, dan wanita di sini. Tapi ini hanya bukan mendiskriminasikan gender ya, ini Iya. hanya peringatan bagi kita semuanya di Betul. sini gitu. Itu Maknanya aja gitu ya, sih. Iya, dari semuanya. itu sih mas kesimpulan saya dan yang bisa saya tarik benang merah. Ya. Sebelum kita akhiri ini ketemunya itu ternyata di bekas taman. Tapi wisata Om, dari ini. semua yang tadi kita udah temuin, ada nggak yang paling mengganggu warga gitu, yang menurut Om Hao lihat? paling depan sendiri mbak. Yang depan sendiri itu ya? Yang itu karena itu kan kaitannya sama kekayaan dan pesugihan. Iya. Itu berpengaruh dengan jalan di depan ini dan juga berpengaruh dengan Gunung Tugel. Oh. Efek Gunung Tugel itu kita kenal negatif banget. Mm-mm. Itu menyebar ke kanan kiri dan sepanjang jalan ini kita ketahui nggak banyak tempat usaha loh. Iya, betul. Itu bahkan ini pun kena efek sebenarnya. Jadi entitas-entitas ini sudah menguasai. Ini berkata ini sudah tempat kita. Kalaupun mau menggunakan harus pakai sesuatu hal yang kaitannya sama daerah gitu. Mereka bilang. Ini sudah tidak mengganggu, tapi sudah menyelakai levelnya. Ketika orang buka usaha tutup, ketika orang lewat sini tidak waspada, tidak hati-hati, meninggal. Udah gitu, dua. Dalam perusahaan, semoga kita mau berkah ya, Mbak Lala, Mas Di, Betul. Sobat Javanika. Diingatkan juga kita, di balik suatu tempat yang angker, itu ternyata ada makna kehidupan yang dalam. Betul. Di situ. Dan di balik sesuatu hal yang menarik atau gemerlap duniawi, ternyata ada bahaya yang mengancam. Gitu. Jadi isi duniawi itu hitam dan putih, baik dan buruk itu semua sudah diatur dan menjadi keseimbangan alam semesta. Tidak ada orang yang 100% baik, tidak ada orang yang 100% buruk. Salah, betul. Jadi ini memang penggambarannya seperti itu. Sifat sebagai manusia tentunya seperti itu. Gitu. Oke, makasih Mbak. Terima Lala. kasih banyak Iya, Om jangan kapok ya, Mbak. Hao. Nanti kalau ke Nggak Jogja juga kapok. kapok. Betul. Nanti kalau penelusuran lagi. Siapa tahu mau penelusuran di Purwokerto lagi, masih banyak tempat. Tempat nanti bisa direkomendasikan. Betul. Dan ini Mbak Lala mungkin kalau ketemu lagi semakin moncer ini Mas. Sudah langsung gitu. Pengalaman pertama Iya, ini iya. experience-nya. Betul. Mbak tadi sebelum kita mulai tanya-tanya tentang six sense itu apa, indera keenam itu apa, dan ini Mbak buktinya. Nah, ini. Iya. Yang jenengan alami Benar. sendiri. Nggak ngelihat tapi bisa ngerasain Iya, ya. memang seperti itu. Ngerasainnya emang nggak yang ekstrim gitu ya, cuma sensitif, Halus gitu ya. halus pelan-pelan. Iya. Karena gitu. kita tujuannya ke sini adalah untuk mencari cerita Mm-mm. dan membagikan kisah. Gitu. Oke Mas Di, Iya, kita iya. tutup. Pamitan. Sangat menarik. Oke, teman-teman terima kasih sudah mengikuti kisah Tanah Jawa. Jangan lupa support dengan cara like, subscribe, kemudian berikan komen-komen yang baik, yang sepenuh hati. Kalau ada notifikasi biar nggak ketinggalan, dinyalakan ininya, Loncengnya. loncengnya, gelinding-gelinding. Dan kalau ada iklan, Jangan nggak di-skip. usah di skip. Itu karena itu nyawa kita, energi kita untuk penelusuran. Seperti Iya, termasuk dukung juga channel podcast Opsan, adiknya Kisah Tanah Jawa. Dan kita ucapkan terima kasih untuk Dus Indonesia yang sudah memberikan fasilitas piranti-piranti canggihnya Iya. untuk kita syuting support pada kali ini. alat fotografi dan videografi. Fotografi, dan untuk teman-teman yang bekerja, penggiat, penggemar, dan penghobi seni fotografi dan juga videografi dapat mengunjungi dan tentunya berbelanja hanya di Dus Indonesia yang tokonya tersebar di seluruh Indonesia. Dan kalau di Jogja ada di mana Mas Di? Di Jalan Kaliurang. Oke, kita tutup. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum dumadi. Salam rahayu.